Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari saya ajak bersyukur terlebih dahulu atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah masih perkenankan kita kesehatan, keimanan, dan mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di akhir bulan Rabiul Tsani yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa beristiqamah dan sampai akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita belajar membaca di beberapa ayat-ayat Allah di tafsir tematik maudhu'i, kita pertama membaca surat An-Nur yang ke-35 yang mudah-mudahan Allah berikan cahaya keimanan di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan bisa beristiqomah. Pada bulan lalu kita belajar tentang suratul Fussilat dari ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Insya Allah hari ini kita akan belajar satu ayat yang ada di belakang kita sekalian. Kalau suratul Nur ada di atas nih, di bawah kubah, yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Di pengajian subuh yang kita udah sama-sama niatkan sebagai ajang wadah untuk bersilaturahim, mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunannya, dan kita bisa melanjutkan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Beberapa kawan-kawan datang dari beberapa mushola, insya Allah sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan langkahnya menjadi langkah yang penuh dengan barokah. Ketika keluar dari rumahnya, mudah-mudahan dihapus dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Hadis ini terus banyak dibacakan, disampaikan dalam rangka berthalabul ilmi, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berkumpulnya kita ini pada lanjutan dalam hadis itu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapapun yang keluar dari rumahnya dengan sengaja dalam rangka beriltimas, bertalabul ilmi,
lebih lagi ilmu ad-din. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah tinggikan derajatnya, dan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah dan kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bagi mereka yaitu as-sakinah, ketenangan batin dan ketentraman jiwanya, diliputi rahmat Allah dan kasih sayangnya, dan kemudian dikelilingi oleh para malaikat dan dibanggakan di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanannya dan karena keinginannya untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang di dalamnya. Nasab yang baik mudah-mudahan diikuti dengan kekuatan iman dan kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita akan membaca surat Ali Imran. Kalau pada tulisan yang ada di belakang kita, nanti kita sama-sama berbalik sedikit untuk membaca surat Ali Imran yang ke-102 sampai ke-105 insyaallah, yang pada ayat ini merupakan kekuatan terbacakan setiap Jumat agar seseorang itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perdalam sedikit dengan tafsir di dalam suratul Imran ini, yaitu yang berbunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti kita bahas sedikit pada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita berdalam sedikit nanti pada ayat ini. Kemudian pada ayat berikutnya kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada kalimat wa'tasimu bihablillah. Apa ini yang dimaksud dengan hablillah? Yaitu kalau terjemahannya adalah hablun, itu adalah tali, dan kita harus berpegang teguhnya itu pada tali Allah itu apa? Kemudian pada kalimat jami'an, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bercerai-berai. Bercerai-berainya itu karena bantah-bantahan dan seringnya kita berselisih sehingga menjadikan kelemahan kekuatan yang harusnya ada di dalam setiap orang-orang mukmin itu. Kita supaya beriktibar dengan apa yang telah terjadi sebelum orang-orang itu mengenal Islam, maka yang menjadi kesenangannya adalah bermusuh-musuhan di antara mereka sendiri, dan supaya bersyukur ketika mendapatkan hidayah dan kenikmatan yang besar, yaitu ukhuwah antara orang-orang mukmin itu sendiri. Dan Allah menjelaskan ayat ini, yaitu supaya berpegang teguh kepada tali Allah, kemudian jangan berbantah-bantahan dan berselisih, dan merasakan nikmatnya ukhuwah, maka agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin itu. Kemudian nanti ini surat
Ali Imran 104 yang akan menjadi bahasan kita, yaitu pada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Apa makna khair? Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini ternyata perintah Allah bukan hanya kepada jamaatan, tetapi kepada fardan, yaitu setiap individu bisa mengamalkan ayat ini, yaitu wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Insyaallah nanti kita bahas sedikit di suratnya ayat yang ke-105, yaitu dilanjutkan di ujung dari tulisan kaligrafi yang ada di belakang kita sekalian, yaitu yang berbunyi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'uhumul bayyinat. Apa itu keterangan al-bayyinat? Dan orang-orang yang berselisih ketika sudah datang keterangan yang jelas, yaitu dinul Islam, mereka masih tetap tidak mau untuk bertaat, bersyukur dan mengamalkan amal soleh, maka bagi mereka adalah adzabun adzim, yaitu siksa Allah yang sangat berat. Kami ucapkan selamat datang bagi jamaah yang baru datang. Mudah-mudahan kita akan mulai membaca tafsir tematik di ayat yang ke-102. Di ayat yang ke-102 tadi kita bacakan, yaitu pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalimat haqqa tuqatih atau sebenar-benarnya takwa, kita mendapatkan beberapa keterangan dari tafsir, baik dari Ibnu Katsir ataupun tafsir yang lain, dan yang kita baca di tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu dengan judul tafsirnya Sofatut Tafasir, memberikan keterangan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah Allah. Hada amrun minallahi. Ini adalah perkara yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ibadihil mu'minin, yaitu kepada hamba-hambanya yang beriman. Ayyattaqillaha haqqa tuqatih, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa tafsir diambilkan kalimat takwa yang sebenarnya itu apa? Qala Ibnu Mas'ud, di dalam Ibnu Katsir disebutkan di situ, qala Abdullah Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan haqqat taqwa. Haqqat taqwa. Kita sering mengucapkan kalimat takwanya itu. Tapi bagaimana agar diri kita bisa berproses untuk bisa menjadikan seseorang yang benar-benar bertakwa itu, dan tidak hanya di dalam lisan saja, tetapi penuh dengan amalan-amalannya. Ini kata kuncinya 3, mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengamalkannya. Qala Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan haqqat taqwa itu huwa ayyuta'u fala yu'sa. Huwa di situ adalah Allah. Kita supaya benar-benar bertakwa kepada Allah, hendaknya yuta', Allah itu ditaati. Ditaatinya itu adalah benar-benar bil awamir,
wa ijtinabu jami'i ma'asi. Benar-benar kita belajar perintah-perintah Allah itu apa saja yang sangat banyak, mudah-mudahan bisa ditaati. Wala yu'sa, jangan sedikit pun dimaksiati atau diingkari perintah-perintah Allah itu. Jadi bertolabul ilmi untuk kita bisa mencari tahu tentang perintah Allah, diperintahkan nanti kaitannya dengan hattal mamat, hatta yudrikumul maut, yaitu sampai akhir hayat kita. Coba perhatikan, ini yang pertama, huwa ayyuta'u fala yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati dengan sebenar-benarnya dan jangan dimaksiati. Karena kalau benar-benar kedua kata kunci ini dilakukan, maka Allah akan tambahkan keimanan dan keyakinannya kepada orang tersebut. Yang pernah kita pelajari bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini bertambah karena ketaatannya dan pasti akan berkurang karena kita bermaksiat kepada Allah. Pegang kata kunci ini. Mudah-mudahan para jamaah sekalian benar-benar sedang menuju ketakwaan yang sebenar-benarnya. Yuto', yaitu ditaati dan jangan sampai dimaksiati perintah-perintah Allah itu. Kemudian ayyuzkar, yaitu agar Allah itu, ini yang huanya, diingat. Ternyata kalimat diingat itu tidak cukup dilisankan atau di dalam pikiran kita, harus dengan jawarih, anggota badan kita. Dan salah satu mengingat Allah di beberapa keterangan-keterangan tafsir, yaitu dengan mendirikan sholat. Maka kita sedang diingatkan, perintahnya takwa, tapi hendaknya ini ayyuzkar, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, fala yunsa, dan jangan sekali-kali dilupakan Allah itu di dalam setiap hal. Ketika mendapatkan karunia-karunia Allah, ingat Allah. Ketika dapat musibah, ingat Allah. Ketika dalam keadaan apapun, ingat Allah. Pasti Allah akan memberikan ma'iyahnya, pertolongannya, petunjuknya, ma'unahnya kepada hamba tersebut. Kepada hamba-hamba yang benar-benar ingin bertakwa dengan sebenarnya, maka selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Kata kunci yang ketiga, yaitu ayyuskar. Siapa yang agar disyukuri itu? Yaitu huwallah di sini, Allahnya itu. Fala yukfar, jangan sekali-kali diingkari karunianya itu. Maka orang-orang yang bersyukur, hakikatnya ketika bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, dan bersyukur dengan jawarihnya. Ini kita ulangi lagi, hendaknya seseorang itu mensyukuri karunia Allah bilisani, dengan lisannya. Sekecil apapun karunia Allah, hendaknya ucapkanlah alhamdulillah. Begitu nikmat, sekecil apapun, kita terima dengan hati yang bersyukur, maka akan ditambahkan barokah di dalam zat itu. Ini kita ulang-ulangi kalimat ini, mudah-mudahan Bapak sekalian termasuk orang yang bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya beriktiraf, dengan jawarih, anggota badannya itu dengan mengamalkan amal-amal solehnya. Dan di keterangan yang lain di tafsir tematik, bahwa orang yang bertakwa itu ini bijtinabi, yaitu menjauhkan
seluruh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kalau sudah dilakukan, maka Allah akan menggantikannya, yaitu dengan petunjuknya, dan diberikan kekuatan hidayah untuk bisa mengamalkan, yaitu kekuatan taufiknya, amal-amal soleh berikutnya. Ini mari kita amalkan setelah tahu dengan kalimat yang pendek ini, yaitu hendaknya orang bertakwa itu Allah ditaati, tidak dimaksiati, diingat, tidak dilupakan, dan kita bersyukur dan tidak mengingkarinya, menjauhkan dari seluruh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu sampai kapan kita melakukan ini? Yaitu hattal mamat. Di sini keterangannya hatta yudrikumul maut, sampai datangnya kematian kepadamu. Hattal mamat ini dalam keterangannya hendaknya ayyastamirru. Pegang teguh ini kalimat ini. Haqqa tuqatih, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun itu apa yang dilakukan? 3 hal. Ayyastamirru, pakai kekuatan agar kita berkelanjutan. Wa yusabbitu, dikokohkan dengan amal. Wa yastaqimu, ini unsur yang ketiga kemarin kita belajar di suratul Fussilat. Ayyastamirru ala dzalika, yaitu ketakwaannya. Wa yusabbitu, dikokohkan alaihi, dengan amalnya. Wa yastaqimu, ini kalimat hatta yaqtiyal yakin. Wa yastaqimu, hendaknya beristiqomah, illal mamat, sampai kematian menjemput kita sekalian. Kalimatnya pendek, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih artinya kita telah sampaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini yang harus diamalkan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa melaksanakan 3 hal ini, yaitu ayyastamirru, berkelanjutan. Karena orang-orang yang benar-benar bertakwa tidak akan tergoyahkan oleh kalimat atau omongan gunjingan orang-orang yang kadang-kadang menyepelekan, menghinakan, ataupun meremehkan kita sekalian. Wa yusabbit, dikokohkan. Wa yastaqimu, 3 hal, bisa berkelanjutan, bisa dikokohkan dengan amal, dan istiqomah di dalam kita beramal soleh ila al-mamat, yaitu sampai kematian menjemput kita. Insyaallah ini mari kita amalkan pada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa yang disebut dengan hablun di situ, yaitu tali. Beberapa keterangan di beberapa tafsir tematik yang disebut dengan hablun ataupun tali Allah itu, yaitu huwa hablul matin, tali Allah yang membimbing seorang mukmin sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dinul Islam. Ternyata Dinul Islam telah membimbing manusia. Semua perintah-perintah Allah telah disampaikan oleh Kanjeng Rasul agar sampai kepada surganya Allah, dan larangan-larangan telah tersampaikan agar manusia tidak jatuh kepada nerakanya Allah. Dan bimbingan itu adanya yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam keterangannya yang disebut hablul matin. Dan siratul mustaqim itu adalah tali Allah
yaitu Al-Qur'anul Karim. Sungguh Allah telah turunkan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Amalkan ayat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Jangan bercerai-berai, ini pada ayat yang ke-103. Yaitu ketika Allah memberi ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pada kalimat apa? Wala tafarraqu, yaitu agar kita tidak bercerai-berai. Keterangan di dalam bercerai-berai ini, yaitu apabila satu kelompok, satu umat yang senang bercerai-berai, maka akan menjadikan kekhawatiran berikutnya menjadi lemah, baik keimanannya ataupun amal solehnya. Maka apabila benar-benar terhimpun di dalam ukhuwah Islamiyah, maka Allah akan berikan perlindungannya. Ini mudah-mudahan diamalkan. Setiap kali kita mengajak ataupun memberikan perintah-perintahnya untuk berukhuwah Islamiyah, disitulah berbarengan Allah akan memberikan perlindungan di dalamnya. Dan disitulah Allah akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berukhuwah itu. Apabila kita sedikit saja meremehkan tentang ukhuwah Islamiyah itu, maka pasti yang akan terjadi perpecahan dan perpecahan. Ini disampaikan di dalam beberapa keterangan-keterangan yang terkait dengan perintah Allah bertakwa dan agar kita dijauhkan daripada berselisih, sehingga akan menjadikan kita kelemahan ataupun perpecahan. Pada ayat tadi yang ke-104, Allah memerintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Pada kalimat al khair, yaitu hendaknya ada satu kaum yang menyeru kepada kebaikan dan supaya menjauhkan dari kemungkaran. Ini tadi kita sebutkan bahwa perintah ini adalah tidak hanya kepada fardan tiap individu, tetapi dalam bentuk jamaatan. Maka akan bersyukur apabila di dalam satu kaum ada orang-orang yang tampil, orang-orang yang mau mengajak di dalam kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Pada kalimat al-khair, yaitu yang dimaksudkan bahwa agar orang-orang mukmin, ini menjadi kata kunci juga. Kita sering, apakah ini orang ahlul khair? Dijawab khair gitu. Khair gitu. Apa semacam yang khatal mamat itu? Yaitu orang melakukan kebaikan itu, kata kuncinya kembali lagi ittiba Al-Quran. Ittiba, pada kalimat ittiba ini, ketika seseorang berqiraah, itu hakikatnya berittiba, sedang mengikuti harfan biharfin, huruf berhuruf diikuti. Ketika menggunakan kalimat alif misalnya, kemudian lamnya, mimnya, itu kan terus menerus diikutin. Huruf per huruf di dalam Al-Quran
itu semua mengajak kepada kebaikan. Maka ketika seseorang disebut ahlil khair, orang-orang yang melakukan kebajikan, mengajak kebajikan, itu hakikatnya sedang menuntun manusia agar mengikuti Al-Quranul Karim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada yang Rasul wasiatkan, Al-Quran dan sunnahnya, itu walan tadillu abadan, tidak akan tersesat sedikit pun. Pegang kata kunci ini, karena ini pesan terakhir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggalkan dunia ini. Pesannya dua, yaitu tamassuk, berpegang teguh kepada dinul Islam dengan mengikuti Al-Quran, wasunnati, dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi kita baca itu. Mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya apa yang harus dilakukan? Tadi amar ma'rufnya, yaitu agar kita kepada jalan khair, jalan kebaikan. Di dalam nahi mungkarnya ini, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapapun ra'a, yang melihat mungkaran, maka falyughayyir biyadihi, kalau mampu bisa mengubahnya, mencegahnya, kemungkaran-kemungkaran itu dengan tangannya. Keterangan dengan biyadih, baik itu dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya, dengan apa yang ia miliki, bisa mencegah kemungkaran-kemungkaran itu. Betapa nikmatnya kampung ini, tempat di mana kita tinggal ini. Banyak orang yang menyeru tentang kebaikan, menyeru untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini ta'lim-ta'lim di masjid ini, mudah-mudahan baik di musola-musolanya, semuanya mengajarkan Al-Quran agar manusia mengikuti Al-Quran. Ada juga orang-orang yang mencegah kemungkaran, baik itu dengan kewenangannya, kekuasaannya, ataupun yang ia milikinya itu. Ini adalah perintah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kamu tidak mampu merubahnya kemungkaran itu dengan tanganmu, maka robahlah. Fa illam yastati fa bilisani, paling tidak mencegah dengan lisan kita, dengan mulut kita. Kenikmatan apabila tiap individu berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya. Setidak mampu-mampunya, fa in lam yastati, kalaulah kamu tidak mampu merubah dengan tanganmu, ini orang lemah, lisannya juga nggak bisa berani ngomong, paling minim katanya, fa in lam yastati fa biqalbihi, yaitu dengan hatinya. Minimal hati kita itu tidak senang terhadap apa-apa yang ada dalam kemungkaran itu. Dan ini Rasulullah memberitahu, wadzalika ad'aful iman, ini adalah yang paling lemah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Sedang sama-sama kita alami ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kemungkaran-kemungkaran yang ada di tempat ini dijauhkan dari kita sekalian. Bagi orang yang mempunyai kewenangan, bagi orang yang mempunyai kekuasaan, bagi orang yang mempunyai kepemilikan yang banyak, bisa merubahnya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak seorang yang lain mengingatkan dengan lisannya. Paling tidak orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita
termasuk orang-orang yang menjauhkan dari kemungkaran itu. Menjadi cita-cita tempat ini adalah tempat menjadi kampung orang muttaqin. Cirinya ini, orang-orang yang di dalamnya senantiasa banyak yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kata kuncinya itu yaitu khair adalah banyak yang mengajak ajakan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran dan tidak melalaikan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ini, mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang muttaqin. Masjidnya sudah muttaqin, orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tempat di mana kita tinggal termasuk orang-orang yang ahlil khair dan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita menghadap belakang sedikit Pak. Kita ngelihat ayat yang ada di dalam itu. Kita menghadap ke sana Pak. Biar tidak ngantuk ini. Ini ayat ini nih. Kita lihat sedikit. Pada ayat ini, perintah tadi ini al khair wal amar ma'ruf nahi mungkar ini adanya di sini. Wal takum, hendaknya ada dari segolonganmu ummatan. Ini ummah artinya jamaatan, tidak hanya fardun. Siapa itu umat itu? Yad'auna, yaitu yang menyeru ilal khair. Tadi khair itu ya, yaitu ittiba bil Quran dan juga sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ini bisa dilakukan oleh umat yang ada di dalamnya itu, maka mereka ini wa ulaika, mereka itu hum, kembali orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk orang-orang yang muflihun. Muflihun ini asal katanya dari falaha. Kalimat yang dekat dengan falaha adalah falahun, yaitu petani. Orang-orang yang bertani itu adalah menanam. Apa yang ditanam adalah amal-amal solehnya, agar kelak nanti di yaumul qiyamah mengetam dari apa yang ia lakukan, baik amar ma'rufnya ataupun khairnya. Ketika di dunia, maka menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan yang paling besar adalah ketika manusia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang yang meninggal dan kita mengantarkan, disebut ahlul khair, ingat ini kata khair ini dan amalkan, kemudian istiqomah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Pada ayat yang berikutnya, yaitu kalimat satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena menyangkut lingkungan kita, keberadaan kita, amal-amal kita, pekerjaan kita ketika masih di dunia ini dan akhir hayat kita. Semuanya mudah-mudahan kebaikan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini agar bapak-bapak bisa nanti membaca doa ini kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang diajarkan di sini pertama memohon kepada Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Masya Allah. Lihat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah perbaiki agama kita. Karena sering
kita melalaikan agama yang kita pegang teguh itu. Padahal tadi ayat wa'tasimu bihablillah, pegang teguh din Allah. Hablun, tadi kita sudah berikan keterangan. Tali Allah, yaitu yang dinul Islam itu. Kita berdoa agar diberikan, diperbaiki agama kita. Karena itu adalah pelindung segala urusan kamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waslih li dunyana. Ya Allah, perbaiki kehidupan dunia kami. Karena kami masih hidup di dunia ini. Dan perbaikilah akhirat kami. Karena kami akan kembali kepada akhirat itu. Karena kampungnya orang yang mukmin itu bukan di dunia ini. Hakikatnya adalah di akhirat. Maka kampung akhirat yang abadi. Dan kita akan kembali kepadanya pada kalimat tadi, hatta ya'tikal yakin. Mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan akhirat kita dengan bentuk-bentuk amal soleh. Kemudian ini, waj'al hayata. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini ziyadatan lana. Kalau orang banyak, kalau sendiri ziyadatun li fi kullil khair. Ini tidak menggunakan alif lam, maka disebut nakirah, yaitu umum kebaikan-kebaikannya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kullil khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku adalah tambah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah ini waj'al mauta, kaitannya wala tamutunna tadi. Waj'al mauta, jadikanlah kematian kami. Ini penting ini. Rohatan, terbebas, selesai dari segala urusan kami. Ini bapak-bapak baca, renungi, amalkan, ajarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi cita-cita bagi seorang mukmin, dia bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatim. Dan itu, ini keterangan lagi, hada rizquhu wa rizquhu, dan rezekinya yang paling agung yaitu husnul khatimah. Jadi bapak-bapak diseru setiap Jumat, nanti sudah semakin yakin lagi ketika terdengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat ini menjadi nikmat, kalimat ini, ayat ini menjadi penguat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Sebelum kita tutup taklim pada subuh pagi hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah doa ini. Selain doa-doa yang biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersolawat, mari kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita sekalian. Dosa orang-orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa keluarga kita, yang setelah diampuni dosa-dosanya, mereka bisa beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih khusus lagi, mari kita doakan saudara-saudara kita, siapapun yang sedang tersesat jauh daripada bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah berikan kekuatan, Allah kembalikan kepada jalan yang benar, yaitu beri'tisam kepada hablillah, pada tali Allah, yaitu dinullah, yaitu dengan istamirru wa yusabbitu
wa yastaqimu. Mudah-mudahan Allah berikan jiwa yang istiqomah. Mari kita beristighfar 3 kali dan mudah-mudahan istighfar kita diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidul awwalina wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kullil khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.